رمضان 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 يا حبيب. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita senantiasa selalu istiqamah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah, wabil khusus untuk kita dan bagi mustami'in mustami'at di mana saja berada. Mudah-mudahan ini sedikit menambah pemahaman kita, sedikit menambah ilmu kita, sehingga kita dapat meyakini apapun yang akan kita kerjakan sebagai ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tema yang sangat penting, tema yang sangat luar biasa, di mana tema ini adalah berbicara tentang perkara bid'ah, di mana bahwa bid'ah ini adalah satu nama yang bagi sebagian orang adalah sering terlontar, ya. Bahkan term bid'ah ini seringkali digunakan untuk menghantam kelompok-kelompok yang lain. Bagi mereka yang meyakini bahwa semua amalan, semua ucapan, semua praktik yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kategori bid'ah. Kemudian bid'ah itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW adalah sesuatu yang sifatnya sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Kemudian dhalalah otomatis maka balasannya adalah neraka. Cuman pertanyaannya, apakah menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah semua ucapan, perbuatan, praktik-praktik yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang bid'ah dan sesuatu yang tidak boleh? Padahal banyak sekali amalan-amalan, amaliyah kita Al-Sunnah wal Jamaah, ya, wabil khusus di Indonesia, yang sangat luar biasa, ya. Oleh karena itu perlu bagi kita sedikit pemahaman, ya, sedikit ilmu tentang bagaimana memahami konsep bid'ah itu, sehingga kita sebagai masyarakat tidak bingung apabila nanti ada satu kelompok tiba-tiba kemudian menghukum amalan kita bahwa apa yang kita lakukan itulah bid'ah, karena belum pernah dicontohkan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita sama-sama akan membaca satu buah kitab, membaca kitab pendapat-pendapat para ulama kita. Apakah benar bahwa sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu kategori bid'ah dan otomatis langsung menjadi sesat? Saudara-saudaraku mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini sangat gencar
ya, melalui media massa, melalui video, melalui YouTube, melalui pengajian-pengajian. Ya, ada sebagian orang yang secara sepihak, ya, secara sepihak, karena kalau dihadirkan pun kadang-kadang nggak mau diskusi. Secara sepihak mentakfir, ya, membidah-bidahkan saudara-saudaranya yang tidak sepaham dengannya, ya, karena kebetulan mungkin hadis yang dia baca, ya, yang hanya berkaitan tentang pemahaman mereka. Tetapi apabila mereka membaca kitab-kitab para ulama kita yang terdahulu, mungkin mereka tidak akan berpaham seperti itu. Makanya penting bagi kita untuk menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita sebagai hisnul akidah kita, ya, sebagai benteng akidah kita, sehingga dengan mantap apa yang akan kita lakukan itu merupakan sesuatu amal soleh. Kita mulai dari makna bid'ah itu sendiri, ya, di dalam sebuah kitab Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kata al-bid'atu lughatan, ya, kita sebelum membahas bid'ah itu secara istilahan atau secara istilah syar'i, maka perlu kita juga memahami bagaimana makna bid'ah itu secara bahasa, secara etimologi, ya, secara bahasa, di mana di dalam kitab ini dijelaskan bahwa wal bid'atu lughatan kama qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathil Bari inda syarhi hadis wa syarrul umuri muhdatsatuha hiya kullu syai'in ahdatsa ala ghairi misalin. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa makna bid'ah secara bahasa diungkapkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari tatkala beliau menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi wasyarrul umur muhdatsatuha. Apa maknanya bahwa sejelek-jelek perkara adalah sesuatu perkara yang baru? Ya, beliau menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW ini, hiya kullu syai'in ahdatsa ala ghairi misal. Al-umur muhdatsatuha itu adalah segala sesuatu yang terjadi ala ghairi misal, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini secara bahasa. Dalam sebuah hukum tidak boleh kita berpegang terhadap sesuatu yang sifatnya masih bahasa, karena sifatnya yadullu ala am atau mutlak, masih sifatnya umum, ya. Sedangkan waqala aidan 'inda syarhi hadis, beliau juga menjelaskan makna hadis ni'matul bid'ah hadhihi ay al bid'atu asluha ma ahdatha ala ghairi misalin sabiqin. Sebagus-bagus bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah itu adalah ini, ya. Ini terdapat di dalam kitab Bukhari dan Al-Muwatta Imam Malik, bahwa dulu pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabatnya yang waktu itu terpisah-pisah dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih, ya, melihat itu kemudian Sayyidina Umar berinisiatif mengumpulkan para sahabatnya yang waktu itu tidak dalam satu jamaah dalam mengerjakan ibadah sholat tarawih. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan, ya, untuk berkumpul dalam satu shop, dalam satu majelis untuk mengerjakan sholat tarawih. Tetapi karena ada maslahatnya bahwa para sahabatnya perlu dikumpulkan, ya, sehingga dalam satu jamaah seperti yang kita lakukan pada saat ini, melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih berjamaah, itu adalah inisiatif daripada Sayyidina Umar
Maka beliau mengatakan apa? Ni'matul bid'ah hadhi. Sebaik-baik bid'ah yang saya lakukan pada hari ini dengan mengumpulkan orang untuk berjamaah sholat sunnah tarawih adalah sebaik-baik perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini dijelaskan oleh beliau, al bid'atu asluha ma ahdas ala ghairi misalin sabik. Sesuatu perkara, suatu kejadian yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada zaman sebelumnya. Apakah cukup kemudian dengan pemaknaan secara bahasa ini kita kemudian menghukum amalan-amalan saudara-saudara kita bahwa semua ucapan, semua aqwal wa af'al wa taqrir yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah perkara bid'ah yang dimana masuk dalam kategori wa syarrul umur muhdatsatuha. Nah, perlu kita kemudian berpegang terhadap pengertian bid'ah secara istilah syar'i. Maka dijelaskan di dalam kitab ini amal bid'atu syar'an. Adapun bid'ah secara syara' atau secara istilah, ya. Faqad qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Menurut Imam Nawawi inilah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau memiliki banyak karangan, sekalipun umur beliau tidak terlalu panjang ya, tetapi karangan beliau sangat banyak. Bahkan beberapa karangan Imam Nawawi yang bestseller ya, seperti kitab hadis Riyadhus Shalihin ya. Kemudian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang kita pelajari di Ma'had ya, salah satu kitab di mana semua sepakat, tidak ada ikhtilaf di antara semua mazhab tentang bagaimana kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini. Kemudian yang kita pernah baca kitab Arba'in An-Nawawi ya. Beliau menjelaskan tentang apa makna bid'ah secara istilah. Di dalam kitab beliau Tahzibul Asma wal Lughat, beliau menjelaskan makna bid'ah itu secara istilah. Hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah peristiwa, kejadian yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun masih maknanya umum sekali ya, masih umum, bahwa semua kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi di zaman Rasul itu masuk dalam kategori bid'ah. Maulid, memanglah maulid secara yang kita lakukan sekarang ini dengan bikin acara ya, dengan dirangkaikan dengan acara-acara apa contohnya, sunatan massal, cukuran, nikahan massal mungkin ya, lain sebagainya, mungkin itu tidak pernah. Tetapi Rasulullah SAW pernah memaulidkan dirinya sendiri kan, dengan cara berpuasa. Itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Apakah kemudian dengan apa yang kita lakukan hari ini ya, tentang bagaimana bermaulid, salah satu contoh lah, itu termasuk kategori bid'ah yang kemudian dihukum dhalalah ya, sehingga semua yang hadir di situ, mulai dari yang ceramah ya, mulai yang bawa jajan, bawa semua sedekah, semuanya dihukum bid'ah dan hukum masuk neraka. Kan sangat bahaya, sangat bahaya sekali pemahaman seperti ini ya. Padahal di dalam maulid itu banyak hal ya yang sangat penting dan bermanfaat ya, nanti kita bahas ya. Kemudian tadi itu makna bid'ah secara istilah menurut Imam Nawawi. Sedangkan apa makna bid'ah menurut imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahumullah, sebagai muassis ya, pioner dari mazhab Syafi'i? Beliau menjelaskan bahwa waqad qassama al-Imam Syafi'i rahimahullah
al-bid'ata ila bid'atain, bid'atin mahmudatin wa bid'atin madhmumatin, fama wafaqa sunnatu fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnatu wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmum. Ya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa tidak semua apa yang tidak pernah dicontohkan di zaman Rasulullah SAW itu adalah dihukum bid'ah, dihukum sesuatu yang sesat, dihukum menjadi ahlun nar. Ya, tidak. Apa pendapat beliau? Beliau membagi bid'ah itu menjadi dua macam. Ya. Wa qad qassama al-Imam Syafi'i rahimahullah al-bid'ah ila bid'atain. Ya. Bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah. Ada bid'ah yang sering kita dengar, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Sekalipun menurut kelompok yang sebelah tidak setuju, tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada istilah bid'ah dolalah. Mereka hanya mengenal istilah bid'ah, itu pokoknya sesat. Nah, ini sempitnya mereka ini. Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i mengeluarkan pendapat beliau begitu saja mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi dua? Tidak. Beliau melandaskan, mendasarkan pemahaman beliau juga dari hadis Rasulullah SAW, dari Al-Quran, ya, yang dimana sebagai dua sumber rujukan kita. Ya. Beliau mengatakan apa? Jadi Imam Syafi'i itu punya standar sendiri, ya. Ini sebagai imam mazhab kita punya standar sendiri untuk mengkategorikan apa bid'ah itu. Kata beliau, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Jika satu perkara, satu perbuatan, satu amalan, satu praktik yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertentangan dengan sunnah, ya, tidak ada melanggar syariat, maka itu kategori mahmud. Nah, nanti kita bisa yang kita lakukan. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmum. Adapun apabila ada satu perkara yang dimana tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi itu bertentangan secara syariah, maka secara otomatis disebut dengan bid'ah madhmum atau bid'ah dolalah, yang tentu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab ini juga dilanjutkan, kadzalika qassama al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-bid'ah ila qismain, ya, hasanatin wa qabihatin. Ternyata Imam Nawawi juga membagi, ada kategori hasanah yang baik, ada kategori qabihah yang jelek. Hadza wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna al-bid'ata naw'ani, ya, hasanatan wa sayyi'atan, wa sammaha sunnah, ya, wa sammaha sunnatun, wa sammaha sunnah. Dan ini diterangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah itu ada dua macam. Nah, dari sinilah Imam Nawawi dan Imam Syafi'i mengambil pendapat, ya, melandaskan pemahaman beliau bahwa bid'ah itu ada dua macam, nau'ani, ada hasanah wa sayyi'ah, wa sammaha sunnah, ya, wa sammaha sanatan, faman ibtada'a bid'atan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha, wa man ibtada'a bid'atan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha.
Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pamani ibtada'a bid'ah hasanah, barang siapa yang melakukan bid'ah yang baik yang tidak bertentangan dengan Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah SAW, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala. Nah, bayangkan, baginya pahala, baginya ganjaran, wa ajru man amila biha, dan ganjaran bagi orang yang mengerjakannya. Ya. Terus bagi siapa yang mengikuti bid'ah itu yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW itu akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Wa man ibtada'a bid'atan sayyi'atan fa 'alaihi wa wizruha wa wizru man 'amila biha. Dan barang siapa yang mengerjakan satu bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka fa'alaihi wa wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan bagi siapapun yang terus mengikuti dan secara terus menerus akan mendapatkan income, akan mendapatkan warisan dosa sebagaimana para pendahulunya, jika itu bertentangan dengan syariah. Ini berlandaskan dari hadis Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man sanna fil Islam, barang siapa mengerjakan sesuatu di dalam Islam, ya, mengerjakan satu amalan, membuat satu praktik yang sangat baik, ya, sunnatan hasanatan, ya, sebuah amalan yang baik, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayang qussa min ujurihim syai'. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ya, memberikan kita contoh, membuatkan kita satu wadah, ya, sunnatan hasanah, satu wadah untuk berbuat baik. Contohnya, ya, dulu mengumpulkan orang itu sangat sulit, sangat susah. Ya, ini satu contoh saja. Karena contoh di kampung-kampung kita ini kan sebagian besar masyarakat kita bekerja sebagai petani, sebagai nelayan. Oleh karena itu para ulama kita, para dai kita berpikir bagaimana kemudian mengumpulkan masyarakat kita ini untuk bisa menyampaikan dakwah, menyampaikan ceramah. Akhirnya dibuatkan satu acara, satu momen. Contoh seperti momen Maulid. Ya, momen Maulid. Bagaimana kemudian dalam Maulid itu terhimpun sekian banyak kebaikan. Seandainya tidak dikumpulkan, pertama, ya sangat sulit, ya, karena masyarakat kita sangat sibuk dengan pekerjaannya. Bagaimana kemudian para ulama kita ini berpikir mengumpulkan, ya, jamaah ini, masyarakat ini, sehingga berkumpul dalam satu majelis. Kemudian dalam satu majelis itu bisa dilaksanakan sekian banyak amal soleh, mulai dari majelis ilmu, ya, dalam satu majelis itu bisa mendengarkan ilmu-ilmu tentang bagaimana cinta terhadap Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah mendengarkan ilmu, menyampaikan tentang bagaimana sejarah Rasulullah, bagaimana tentang cinta terhadap Rasulullah itu adalah wafaqa atau khalafa bis sunnah? Apakah bertentangan dengan sunnah? Tentu tidak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menganjurkan bagaimana kita mencintai Nabi kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cuman kan masalahnya ini bagaimana caranya, dan ulama kita sudah mengajarkan caranya adalah dengan cara bermaulid, bikin acara. Memang ini tidak terdapat di zaman Rasulullah SAW, tetapi apa yang terdapat di dalam
Acara maulid itu tidak bertentangan dengan sunnah sebagaimana definisi yang disampaikan oleh ulama kita. Dan itu terus secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini itu kita lakukan, ya. Bagaimana kita beracara untuk mencintai Rasulullah SAW. Dalam acara itu kita bersedekah, saling berbagi. Bagaimana kemudian sedekah itu luar biasa anjurannya, ya, berbagi dengan sesama. Itu tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan Al-Quran. Di dalam itu juga kita bisa bersilaturahmi. Orang yang selama ini tidak pernah bertemu di situ. Ya. Majelis ilmu, bersilaturahmi, tegur sapa, itu sangat dianjurkan. Lalu manakah antara amal-amal yang terdapat di dalam maulid itu yang bertentangan dengan sunnah? Tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh kemudian kita hanya berpegang terhadap pemahaman secara bahasa. Kan sebagian saudara kita ini menghukum amal kita ini karena mereka berpegang makna bid'ah secara bahasa saja. Bahwa bid'ah itu adalah malam yakun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghairi mithalin sabiq. Yang penting tidak ada contoh dicontohkan oleh Rasulullah, itu udah bid'ah. Ini kan pemahaman yang sempit. Maka ulama kita yang dulu pertama kali membuat satu sunnah, satu tradisi, ya sunnah itu tradisi, ya, satu tradisi yang baik seperti di dalam organisasi kita, ya, banyak tradisi-tradisi yang baik, ya, tradisi tahlil dan lain sebagainya, itu secara turun-temurun kita dapatkan, maka beliau akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Min ghairi ayang qusamin ujurhim syai', tanpa dikurangi pahalanya, ya, oleh generasi-generasi yang melakukan itu. Jadi istilahnya pahala yang terus menerus. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wa wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi ayang qusamin auzarihim syai'. Begitu juga kalau ada orang buat tradisi yang jelek. Contoh, apa tradisi yang jelek contohnya? Dibuat satu kampung, di kampung itu, ya. Kalau orang ada kematian, ini zaman-zaman dulu, ya. Kalau ada orang kematian, baik hari ke-9, contohnya dulu, orang kalau ada keluarganya mati, mereka berkumpul. Ya, kalau udah kumpul apa? Mereka minum-minum keras, minum tuak, minum arak. Satu tradisi orang-orang dulu begitu, ya. Setiap acara mereka bikin acara kemudian minum-minum. Ini peluang dakwah yang dilihat oleh ulama-ulama kita. Bagaimana kemudian mengganti, ini sejarah tahlil, ya. Bagaimana kemudian mengganti tradisi orang-orang ini yang kalau ada orang meninggal diganti kumpul-kumpul mereka ini untuk mendoakan si mayit, ya, tanpa ada agenda atau acara orang minum-minum di situ. Ulama kita sangat bijak, tanpa kemudian menyuruh mereka, membubarkan mereka, mengharamkan mereka, enggak. Tapi fasilitas berkumpul itu digunakan oleh ulama kita dengan mengganti isinya, ya, yang sebelumnya dipakai minum-minum kemudian dipakai untuk bertahlil, ya. Memang bid'ah tapi isinya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya. Kembali lagi, ini cara bijak yang digunakan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kalau ada orang satu kampung membuat satu sunnah sayyi'at, ya, seperti contohnya tadi, ya, kumpul-kumpul yang sebelumnya kalau ada acara orang kawinan, ya, dia buat satu tradisi, ya. Satu tradisinya apa? Mesti kalau menyambut pengantin contohnya harus minum-minum dulu, minum-minum bir dulu, mabuk-mabuk dulu, ya. Akhirnya tradisi ini dilihat sama orang, sama saudaranya, terus menerus diwariskan. Setiap akan menyambut pengantin minum-minum dulu, mabuk-mabuk dulu. Nah, ini disebut dengan tradisi sayyi'ah karena bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Al-Quran. Minum-minum itu bertentangan apa tidak? Bertentangan karena haram.
Nah, ini disebut dengan bid'ah dolalah karena bertentangan isinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, di situ ada orang minum-minum, di situ ada orang campur antara laki dan perempuan, joget dan lain sebagainya. Ya, akhirnya tawuran, berantem dan lain sebagainya. Ini tradisi yang sedikit demi sedikit harus kita hilangkan karena bertentangan dengan Sunnah, dan itu termasuk bid'ah dolalah karena tidak dicontohkan dan itu bertentangan dengan ma wafaqas sunnah. Ya. Inilah pemahaman menurut ulama kita. Dan kalau kita bicara, kalau kita membaca kitab-kitab yang lain juga banyak sekali, ya, banyak sekali contoh-contoh yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW, tetapi dilakukan di zaman sahabat. Ya, dilakukan di zaman sahabat. Apa contohnya? Contohnya salah satunya kama anna sahabatul kiram ibtada'u asya'an katsirah. Nah, di sini disebut dalam kitab ini bahwasanya para sahabat itu banyak melakukan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di zaman Nabi masih hidup pun ada beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi Rasul, bagaimana sikap Rasul? Contoh, ada beberapa contoh yang kemudian bisa menjadi pegangan kita dalam memahami bid'ah ini. Dijelaskan di dalam kitab, beberapa kitab. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Bukhari, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan bahwa suatu saat ada seorang sahabat pergi ke Kuba, kemudian mampir untuk sholat berjamaah di Masjid Kuba. Ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh perbuatan, ucapan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW tapi dilakukan oleh sahabat, dan itu tidak dihukum bid'ah oleh Rasul. Pada saat sahabat ini ikut berjamaah sholat di Masjid Kuba, ya, beliau melihat salah satu pemandangan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, suatu pemandangan yang tidak lazim. Imam Masjid Kuba waktu itu selalu dalam mengimami sholatnya membaca surah Al-Ikhlas. Ini terkait dengan keagungan surah Al-Ikhlas yang pernah kita rekam. Setiap hampir 5 waktu membaca surah Al-Ikhlas, ya, baik rakaat pertama, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, ya. Seandainya dia membaca surah-surah yang lain, pasti dia tutup dengan ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Contoh, dia membaca surah yang panjang, contohnya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebelum dia ruku, dia tutup Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sahabat yang ikut sholat di belakang ini melihat ini aneh, ya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul dalam setiap sholat enggak pernah dalam setiap sholatnya membaca surah Al-Ikhlas terus. Bahkan beliau tidak pernah setiap menutup surah yang lain ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Akhirnya apa? Sahabat ini kembali dari Kuba mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ada satu imam di Masjid Kuba, beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas, bahkan setiap akhir surah-surah yang lain dibaca surah Al-Ikhlas. Ini kan tidak pernah engkau contohkan ya Rasulullah, tidak pernah engkau ajarkan kepada kita ya Rasulullah. Apakah itu bid'ah ya Rasulullah?
Nah, yang menarik, apa jawaban Rasulullah? Beliau tidak mengatakan, oh itu imam Masjid Kuba itu bid'ah, sesat, pasti dia masuk neraka. Tidak. Maka kata Rasul, tanyakan kepadanya. Nah, ini yang bijak ini sebenarnya. Sistem bertanya tabayun itu. Tanyakan kepada imam Masjid Kuba itu, apa sebabnya dia membaca surah Al-Ikhlas terus menerus dalam sholatnya, bahkan menutup sholatnya. Akhirnya ditanyakan, ya, apa jawaban imam Masjid Kuba? Oh, saya sangat cinta terhadap surah Al-Ikhlas, ya, karena kandungan surah Al-Ikhlas itu mengandung nama-nama yang mulia, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu ahad, bersifat esa. Ahad itu sifat Allah dalam Asmaul Husna, indah luar biasa. Kemudian di dalam surah Al-Ikhlas itu terdapat prinsip-prinsip tauhid, ya, prinsip-prinsip tauhid. Karena ayat ini berbicara tentang tauhid, tentang nama-nama Tuhan, maka saya sangat suka membaca surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah mendengar jawaban sahabat ini, mendengar jawaban imam Masjid Kuba ini, mengatakan apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, ya, sebab cintamu terhadap surah Al-Ikhlas akan membuatmu, akan menjadikanmu masuk ke dalam surga. Nah, luar biasa, ini jawaban luar biasa dari Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan, no, kamu masuk neraka karena bid'ah, saya tidak pernah mengajarkan. Enggak. Nah, cara kita yang pertama yang bijak itu harusnya apa? Kalau tidak pernah, kalau itu tidak ada dalam pengetahuan kita, bisa jadi hadis yang kita hafal terbatas, kitab yang kita baca terbatas. Jangan cepat-cepat langsung bilang bid'ah haram. Tanya dulu, mungkin ya hadis atau bacaan saudara kita ini lebih banyak dari kita, harusnya ditanya. Ini enggak, main bid'ah aja, main kafir, main haram saja. Apalagi ini beberapa contoh ya. Kalau kita berpegang dengan teori yang pertama, semua kejadian yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah bid'ah. Nah, ini contohnya yang pertama tadi. Nabi tidak marah. Kemudian yang kedua, pernah juga ini dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu saat Rasul mengutus sahabatnya untuk pergi memimpin pasukan untuk berperang, ya. Di tengah perjalanan sahabat ini dalam setiap mengimami sholat sahabat-sahabat yang lain juga sama seperti yang tadi, membaca surah Al-Ikhlas terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama, rakaat kedua, ya, selalu dia membaca surah Al-Ikhlas. Sama sahabat yang melihat juga melihat. Ya, kalau kita bayangkan saja kalau ada imam baca surah Al-Ikhlas, mungkin bosan ya. Mungkin bosan. Akhirnya sahabat ini juga sama. Pulang dari medan perang disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat gimana? Setiap jadi imam surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Nah, ini jadi dalil nih bagi imam-imam yang di sana yang sering baca surah Al-Ikhlas. Ya. Kenapa ini sahabat ini padahal engkau tidak pernah ngasih contoh ya Rasulullah? Apa ini bid'ah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Tanya dulu sahabat itu kenapa dia selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam sholatnya. Makanya setelah ditanya, apa jawaban sahabat ini? Saya sangat suka dengan surah Al-Ikhlas. Ada dalam surah Al-Ikhlas itu berisi tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, tentang nama-nama yang mulia dalam Asmaul Husna. Makanya saya suka. Apa jawaban Rasulullah? Akhbiruhu fa innallaha yuhibbu. Oh, kasih tahu dia, kasih berita, kasih kabar. Karena sebab cintanya terhadap surah Al-Ikhlas, fa innallaha yuhibbu, maka Allah cinta dan sayang kepadanya. Rasul tidak mengatakan, oh kamu tidak pernah, kamu mengerjakan yang saya tidak ajarkan, yang saya tidak ajarkan. Kamu telah mengamalkan satu perkara yang saya tidak pernah ajarkan. Itu bid'ah, sesat. Tidak. Nah, ini
menjawab menjawab pernyataan bahwa tidak semua apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dihukum bid'ah. Ada lagi, apa contohnya? Pada saat Rasulullah SAW kembali dari Isra Mi'raj, Rasul pernah mendengar sami'tu dabdaba na'laik. Pada saat Rasulullah SAW kembali dari acara Isra Mi'raj, Nabi pernah memanggil sahabat Bilal bin Rabah pada saat selesai sholat subuh. Ya Bilal, sami'tu dabdaba na'laik fil jannah. Ya Bilal, saya mendengar gesekan suara sandalmu di dalam surga. Apa yang kau amalkan wahai Bilal? Mendengar Rasulullah SAW ini, Bilal menjawab apa? Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Ya. Ternyata amalan yang dilakukan oleh Bilal dengan mengerjakan sholat sunnah wudu secara terus menerus, itu yang membuat dia diberikan kemuliaan sampai Rasulullah mendengar suara gesekan trompa atau sandal di dalam surga. Sholat sunnah wudu 2 rakaat ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kemudian Nabi marah terhadap Bilal bin Rabah? Wahai Bilal, sami'tu dabdabana alaik pinnar. Nabi tidak mengatakan begitu. Saya mendengar gesekan sandalmu di dalam neraka sebab kamu telah mengerjakan apa yang aku tidak pernah ajarkan. Tidak. Justru Rasulullah mengatakan apa? Nabi bertanya, apa amalanmu? Maknanya apa? Berarti Nabi tidak pernah mengajarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah, tapi sahabat Bilal mengerjakan sendiri dan itu ternyata mulia, tidak bertentangan. Ada lagi contoh yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Beliau setiap sebelum tidur mengumpulkan kayak sempua itu untuk bikin tasbih, karena belum ada made in China seperti yang kita pakai sekarang tasbih itu. Jadi Abu Hurairah itu berinisiatif untuk dipakai berwirid, dia kumpulkan ya semacam biji-biji tasbih tapi terbuat dari kayu, dikumpulin. Dan itu diketahui oleh Rasulullah SAW, itu digunakan oleh Abu Hurairah untuk berwirid, membaca tasbih 1000 kali. Bayangkan kalau hanya menggunakan tangan, bisa keder kita berwirid 1000 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah kemudian dengan kita berzikir, berwirid dengan tasbih, kita hukum bid'ah saudara kita? Oh, ini kamu bid'ah. Karena Nabi sendiri tidak pernah menggunakan tasbih seperti sekarang. Jadi jangan melihat alatnya, karena alat itu akan terus berkembang dengan perkembangan zaman dan itu tidak akan bertentangan. Ya, tetapi lihatlah yang dibaca, yang diwiridkan, apakah bertentangan apa tidak zikir itu? Tidak. Rasul tidak memarahi sahabat Abu Hurairah. Sekalipun Nabi tidak memberikan contoh berzikir dengan menggunakan sempua-sempua tadi, menggunakan biji-biji tadi. Karena Nabi berzikir menggunakan. Apakah itu bertentangan? Tidak. Ada lagi, ya, pernah pada saat Rasulullah SAW sholat, ya, pada sholat, kemudian dijelaskan di dalam kitab ini ya. Biasa kalau kita mulai sholat, Allahu Akbar, ya, kita membaca doa iftitah. Nah, di sini ada perbedaan doa iftitah. Ya, ada sebagian saudara kita membacakan Allahumma ba'id baina khotoya kama ba'adta al-masyriq wal maghrib. Ya, ada. Dan ini yang dibaca oleh Rasulullah di dalam kitab hadis itu. Allahumma ba'id baina khotoya kama ba'adta al-masyriq wal maghrib. Ini yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian ada sahabat di belakang membaca beda, tampil beda.
Apa yang dia baca? Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Seperti yang umumnya kita baca lah, doa iftitah kan, kabiran walhamdulillah katsiran walhamdulillah kabiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, mendengar ada salah seorang sahabatnya yang membaca berbeda doa iftitah, sedangkan Nabi membaca doa iftitah, Allah ba'id baina khataya kama ba'idtal masyriq wal maghrib. Ada sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Manil qail. Siapa yang berani membaca berbeda dengan saya? Sahabat mendengar itu mengatakan apa? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tidak marah. Nah, ini salah satu contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada saat Nabi masih hidup pun ada beberapa sahabat yang melakukan sesuatu yang beliau tidak contohkan dan Nabi tidak marah. Bahkan Nabi merestui, bahkan Nabi mendoakan. Sesama itu tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan setelah beliau meninggal, ada satu kisah ya, ada satu amalan dijelaskan dalam sebuah kitab Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dikisahkan oleh murid beliau, dikisahkan oleh anak beliau ya, Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Beliau kan melihat langsung bapaknya bagaimana Imam Ahmad bin Hambal itu kalau sholat sunnah itu qiyamul lail itu bahkan sampai salasumi'ah rakaat. Bayangkan semalam itu bisa qiyamul lail 300 rakaat. Ya. Kalau kita berapa rakaat? 2 rakaat, 4 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal, beliau biasanya sholat sunnah qiyamul lail itu 300 rakaat semalam. Sedangkan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis riwayat Aisyah, ya, Nabi itu sholat qiyamul lail itu adalah 11 rakaat, 11 rakaat. Nah, tapi dengan surah yang panjang kan, begitu kan? 11 rakaat dalam riwayat Aisyah. Kalau melihat pendapat yang pertama bahwa semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu bid'ah dan sesat, apakah kemudian kita berani menghukum Imam Ahmad bin Hambal, ya, seorang ulama yang memiliki karangan musnad Imam Ahmad bin Hambal yang sangat terkenal dengan mazhab Hambali, mengatakan beliau ini bid'ah, sesat Imam Ahmad bin Hambal karena dia mengerjakan sholat sunnah itu sampai 300 rakaat. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kan tidak seperti itu pemahaman. Nah, ini harus kita luruskan pemahaman tentang bid'ah itu, ya. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat, ya. Amalan-amalan yang sifatnya baik itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi, ya, banyak lagi contoh di zaman itu di zaman Rasulullah. Di zaman setelah Rasulullah, bagaimana kemudian Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar yang pernah mengumpulkan orang untuk sholat tarawih. Tadi contoh Al-Quran yang kita baca sekarang ini di zaman Rasulullah tidak seperti ini, ya, tidak terkumpul menjadi 30 juz. Ini hasil bid'ah ini. Kalau kita konsisten mengatakan bahwa semua yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu bid'ah dan sesat, maka jangan pakai ini. Saudara yang mengatakan bahwa tidak semua yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah, jangan baca Quran yang sekarang. Cari yang lembaran-lembaran di zaman Nabi. Itu pakai baca Quran. Nah, karena itu yang tidak bid'ah. Ya. Jangan pakai kitab Quran yang sekarang. Anda cari yang sifatnya lembar-lembaran itu, cari. Karena itu yang tidak bid'ah. Yang sekarang Quran yang sekarang ini hasil bid'ah. Yang dimana
di zamannya Abu Bakar, ya, di zaman Abu Bakar itu beliau didesak oleh sahabat Umar karena waktu itu beliau melihat pada saat terjadi perang sebanyak 70 para hufaz ini meninggal dunia kan waktu itu ya, sehingga Sina Umar itu mengatakan, ya Abu Bakar, ya, kumpulkan Quran jadi 30 juz, tulis Quran jadi 30 juz, karena waktu itu Quran itu masih di hafalan-hafalan para sahabat, ya, karena waktu itu aib, salah satu aib ya, kalau Quran itu kalau sesuatu itu ditulis, jadi baca tulis itu di zaman itu adalah sebuah aib. Justru orang hebat disebut hebat di zaman dulu itu kalau mereka punya hafalan. Makanya orang Arab itu punya hafalan yang bagus-bagus, ya. Tradisi oral, tradisi menyampaikan itu menjadi aib. Mereka menghafal. Tapi melihat kondisi waktu itu, di mana para sahabat-sahabat yang hafal Quran ini banyak meninggal, maka harus Sayyidina Umar buat tradisi, buat inisiasi. Disampaikan ke Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Wallahi demi Allah, apa yang kau usulkan untuk membuat satu mushaf, mengumpulkan Quran menjadi satu mushaf, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Saya tidak berani. Makanya Sayyidina Umar pun memegang dadanya Abu Bakar. Demi Allah, ini tidak bid'ah. Demi Allah, ini maslahat. Kalau engkau tidak ingin melihat Quran ini akan lenyap dan tidak akan ditemukan oleh generasi kita, maka kumpulkanlah. Setelah didesak, maka kemudian Abu Bakar pun menyetujui, akhirnya mengumpulkan beberapa sahabat untuk mengumpulkan dari sahabat-sahabat dari berupa hafalan-hafalan, tulisan-tulisan yang berserakan waktu itu di daun, di pelepah korma dan lain sebagainya untuk dibuat menjadi satu mushaf. Nah, jadi ini adalah satu yang bid'ah, tapi bid'ah nikmatul bid'ah hadih, sebaik-baik bid'ah seperti ini. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana pendirian sekolah, ma'had, ya, sistem-sistem yang baik-baik ini, ya, yang tidak pernah di zaman Rasulullah SAW, tapi itu tidak bertentangan. Nah, jadi inilah sedikit menambah pemahaman kita. Oleh karena itu, jangan mudah menuduh saudara-saudara kita sembarangan, ya. Bisa jadi mungkin ilmu kita yang terbatas, hadis kita yang terbatas, bacaan hafalan hadis dan Quran kita yang terbatas, bacaan kitab kita yang terbatas, sehingga pemahaman kita tentang dalil, tentang hujjah terhadap satu perkara itu membuat kita kemudian mengatakan, oh ini tidak pernah terjadi. Jangan, ya. Tapi bersikaplah seperti sikap Rasulullah SAW. Tabayun dulu, tanyakan dulu, kenapa seperti itu, apa dalilnya, apa sumbernya, ya. Apakah itu ada dari Al-Quran dan Sunnah atau amalan para sahabat dan para ulama, apakah itu bertentangan dengan syariat apa tidak. Baru kemudian kita menyampaikan. Dan tidak bijak, ya, tidak bijak juga kita menghukum, mengkafir-kafirkan, tidak boleh, ya, karena Rasulullah SAW juga tidak mengajarkan.